Jawabannya adalah satu kata yang sangat sederhana dan semua kita merindukan kata itu, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubassirna biha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan di antara mereka berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Shadaqallahul azim. Wahyu Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang kajian Kopri yang dirahmati Allah, pimpinan daerah, seluruh pegawai yang hadir di Masjid Islamic Center pada kali ini. Ada sebuah metode yang dilakukan oleh para ulama dalam dia menulis kitab-kitabnya, di mana dengan kita melihat metode itu, kita akan bertemu dengan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan yang muncul dari setiap diri seseorang yang hidup di dunia ini. Metode itu adalah dengan mempelajari sejarah manusia secara umum, kemudian mempelajari sejarah umat Islam, mempelajari sejarah kehidupan para nabi dan rasul, kemudian mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian kita lihat kondisi masyarakat di sekitar kita, dan setelah itu kita merenung. Maka kita akan bertemu dengan suatu jawaban dari pertanyaan setiap orang. Apa yang mendorong seseorang itu untuk berbuat dalam kehidupannya, dan apa pula yang membuat dia menghindar dari sesuatu dalam setiap tindak tanduknya. Jawabannya adalah satu kata yang sangat sederhana dan semua kita merindukan kata itu, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Meraih kebahagiaan inilah yang mendorong setiap orang untuk melakukan sesuatu. Bahkan dia mau bersusah-susah terlebih dahulu ketika telah mendapatkan gambaran di balik kesusahan itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan ini pula yang membuat dia menghindari sesuatu kalau seandainya kebahagiaan itu akan terongrong dan dia akan menemui sebuah kesusahan. Inilah ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu bukti yang sangat nyata sekali yang sudah sering kita dengar, bagaimana kisah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Begitu kebencian Umar bin Khattab kepada Nabi memuncak. Pada suatu pagi dia ambil pedangnya, diasah sampai tajam pedangnya. Kemudian dia keluar rumah, dan dalam perjalanan dia hayunkan pedangnya itu tanpa memasukkan ke dalam sarungnya. Di tengah jalan ia ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibnul Khattab, hendak kemana engkau dengan pedangmu ini?" Lalu Umar menjawab, "Saya hendak membunuh Muhammad, karena telah banyak anak-anak muda kita disesatkan oleh Muhammad, karena telah banyak orang-orang meninggalkan keyakinan dan kepercayaan nenek moyang kita." Lalu orang yang bertanya itu tersenyum dan berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Ibnul Khattab, Muhammad yang hendak engkau bunuh,
adikmu sendiri Fatimah telah masuk ke dalam ajaran Muhammad itu. Mendengar berita itu, Umar bin Khattab pun berbalik arah. Dia tidak jadi mencari Nabi, dia malah berbalik dan pergi ke rumah adiknya. Di rumah adiknya itu dia dapati adiknya Fatimah sedang memegang beberapa lembar yang berisi catatan-catatan wahyu Allah yang diabadikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adiknya itu sedang membaca catatan-catatan itu bersama suaminya. Kemudian Umar pun bertanya kepadanya, benarkah engkau telah masuk ke dalam agama Muhammad itu? Benarkah engkau telah ikut kepada Muhammad itu? Dengan tegas adiknya menjawab, benar, saya telah beriman kepadanya, bahwa ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepadanya wahyu, dan wahyu itulah yang aku baca. Kemudian mendengar itu, dengan cepat tangan Umar bin Khattab merebut lembaran-lembaran yang dipegang oleh adiknya itu. Namun Fatimah berkata kepada Umar, engkau tidak boleh memegang ini karena engkau najis sampai engkau membersihkan diri engkau terlebih dahulu. Maka Umar pun menampar adiknya itu sampai berdarahlah bibir Fatimah. Kemudian dia rebut itu lembaran-lembaran ayat-ayat dari tangan adiknya. Al-Quran belum ada waktu itu, masih lembaran-lembaran. Maka dia bacalah, Allah berkehendak. Lembaran pertama yang dia baca itu adalah Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran ini untuk menyusahkan engkau. Maknanya adalah Al-Quran ini kami turunkan untuk membahagiakan engkau. Inilah yang membuat Umar bin Khattab terus membaca lembaran demi lembaran itu, karena dia juga ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang awalnya dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW itu, ingin juga untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi begitu dia baca lembaran yang dipegang oleh adiknya itu, yang dia rebut dari adiknya itu, ayat yang dia baca pertama kali itu adalah Toha. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepada engkau untuk menyusahkan engkau. Maka Umar pun membaca terus, sampailah pada suatu ayat tangannya menggigil, lututnya menggigil, badannya menjadi lemas. Kemudian dia tersimpuh ke lantai dan dia berkata kepada adiknya Fatimah, wahai Fatimah, dari mana engkau dapatkan ini? Ini bukanlah perkataan manusia, ini bukanlah perkataan yang dibuat oleh Muhammad. Antarkan aku wahai Fatimah menemui Muhammad itu. Dan itulah jalan yang diberikan oleh Allah, sehingga Umar bin Khattab pun diberikan hidayah dan taufiknya, dan ia pun dibimbing masuk ke dalam Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap seseorang melakukan sesuatu yang mendorong dia melakukan itu adalah ingin mendapatkan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Maka pertanyaannya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu, dan Allah telah ajarkan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu, tetapi dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Maka pertanyaan yang kedua, apa anasir-anasir atau unsur-unsur yang bisa mengantarkan setiap orang itu kepada kebahagiaan yang dia cari itu? Maka dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh para ulama tadi, melihat kehidupan manusia secara umum dengan mempelajari sejarah manusia, membaca sejarah Nabi, kemudian mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat kita juga dapat menyimpulkan ada beberapa unsur-unsur yang membentuk atau mengantarkan seseorang itu sampai kepada kebahagiaan itu. Di antaranya, yang pertama, bila seseorang itu memiliki perasaan terarah dalam kehidupannya. Inilah unsur pertama untuk mengantarkan seseorang itu mendapat yang namanya kebahagiaan. Memiliki keterarahan di dalam hiduplah yang membuat seseorang itu memiliki kepribadian yang kokoh. Tetapi ketika seseorang itu tidak memiliki perasaan terarah dalam hidupnya, maka dia akan mengalami
disorientasi dalam kehidupan, itulah yang memunculkan split personality atau kepribadian terbelah, sehingga dia tidak tentu arah, dan kemana angin dia ikut ke sana, dan akhirnya dia tidak menemukan kebahagiaan yang dicari itu. Yang dia dapatkan malah kesusahan dan kesulitan. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka daripada itu, apapun jalan untuk mendapatkan keterarahan dalam hidup itu, maka di dalam ajaran agama kita disuruh kita mengulang-ulang kembali misi kehidupan kita, yang disebut dengan mission statement. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu menyadari setiap pegawai-pegawainya yang selalu diulang-ulang lagi misi perusahaan itu, akan masuklah misi itu ke dalam pikiran dan hatinya, dan akan melahirkanlah sebuah perbuatan. Agama kita juga menyuruh kita untuk mengulang-ulang kembali misi kehidupan kita itu. Setidaknya 17 kali sehari semalam kita ulang-ulang lagi misi kehidupan, agar kehidupan kita ini menjadi terarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang kita ulang, Bapak Ibu. Dan itu pula makanya 13 tahun pertama dakwah Nabi di Mekah, dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam periode Mekah itu memfokuskan kepada 3 hal, dan yang 3 hal inilah yang membuat kehidupan seseorang itu terarah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Rasul dan Islam. Ketiga hal inilah yang membuat seseorang itu hidupnya terarah. Dan ketika kehidupan itu sudah terarah, itulah anasir yang pertama untuk meraih sebuah yang namanya kebahagiaan. Satu contoh yang sangat sederhana, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika seseorang itu memulai kehidupannya dengan akhir kehidupan itu sendiri, yaitu mengingat kematian, dia akan melalui kehidupan ini dengan penuh rasa sabar dan keikhlasan. Karena apa? Karena Allah mengawasinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dia kerjakan, dan Allah pasti melihat kebaikannya itu meskipun manusia tidak melihatnya. Dan setelah itu dia akan tinggalkan dunia ini, dan dia akan menghadap kepada Allah, dan dia akan menjalani kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Kalau itu yang tertanam di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, hidupnya akan menjadi terarah. Kita melihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita cari selama ini. Materi yang dicari orang telah kita dapatkan. Pekerjaan yang banyak orang mencari telah kita dapatkan. Jabatan juga telah kita dapatkan. Lalu kita bertemu di suatu titik, apa lagi yang kita cari? Dan tiba-tiba Allah datangkan penyakit kepada kita, kemudian kita pun meninggal. Dan setelah itu nama kita ada yang dikenang oleh orang karena kebaikan yang kita kerjakan, tapi juga ada yang hilang begitu saja karena kita tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat kita. Karena itulah Ibu dan Bapak, keterarahan hidup itu dimulai dari akhir dari kehidupan itu sendiri, yang namanya kematian. Dan disitulah rahasianya. 13 tahun pertama Allah turunkan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan wahyunya kepada Nabi, lebih kepada untuk mengarahkan kehidupan itu dengan mengajak orang-orang pada waktu itu untuk beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan kepada Rasul. Ini yang membuat saya terkesan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang jamaah kita di Payakumbuh, tapi beliau sudah meninggal 3 bulan yang lalu menjelang bulan puasa. Tapi 3 bulan sebelumnya dia pernah berdiskusi dengan saya, Bapak Ibu. Saya mesti ingat sekali. Apa diskusi? Dia bertanya, usia beliau sudah hampir memasuki 70 tahun, 67 tahun umur. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, saya punya 6 orang anak. Anak saya yang paling besar itu sudah berumur 45 tahun sekarang, dan adik-adiknya di bawah itu. Tapi saya sangat takut dan khawatir, Ustaz. Anak saya yang besar ini, yang berumur 45 tahun ini, sangat benci sekali dia kepada ayahnya. Setiap kali saya suruh untuk menemui ayahnya, dia tidak mau. Pada umurnya telah 45 tahun. Lalu saya bertanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang membuat ia benci kepada ayahnya? Maka sang ibu tadi berceritalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan panjang sekali ceritanya, sampai dia pun menangis menceritakan itu. Rupanya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah,
ketika anak-anaknya masih kecil-kecil. Anak yang paling besar yang umur 45 tahun yang dia ceritakan itu, waktu itu masih berumur 10 tahun. Dia telah ditinggalkan oleh ayahnya, dan ayahnya itu pergi nikah dan kawin lagi. Dan dia saksikan ayahnya pergi meninggalkan keluarganya itu. Adik-adiknya yang masih kecil, dan sayalah yang membesarkannya dengan bekerja sebagai seorang ayah juga sebagai seorang ibu juga. Maka suatu ketika Ustaz, menjelang akan hari raya, saya suruhlah dia untuk pergi ke rumah ayahnya itu untuk minta belanja hari raya. Tapi dia pulang dengan wajah yang sedih, air mata yang menetes. Jangankan belanja yang dia terima dari ayahnya, justru marah yang dia dapatkan dari ayahnya itu. Dan sejak itu tidak pernah lagi dia menemui ayahnya, tidak pernah lagi dia bertemu dengan ayahnya. Dan setiap kali dia akan melihat ayahnya, dia selalu mengelak. Sampai usianya 45 tahun sekarang ini. Dan sejak itu pula ayahnya itu tidak membiayai hidupnya dan adik-adiknya. Yang saya cemaskan adalah kalau dia meninggal nanti, dia akan masuk ke dalam kelompok orang yang durhaka kepada ayahnya. Tapi alhamdulillah Ustaz, adiknya yang 5 itu saya suruh untuk memuliakan ayahnya, dimuliakan semuanya oleh adik itu. Sampai rutin adik-adiknya itu memberikan belanja untuk ayahnya. Karena alhamdulillah 6 orang anak saya itu saya besarkan selama 35 tahun, dan sekarang dia telah berhasil semuanya. Lalu saya bertanya Bapak Ibu, kalau tiba di ibu-ibu lah, anak baranam ditinggal dek suami, indak dia belanjo, indak dia makan, awak saja mengadangan. Kini gua anak ladu nak jadi dokter, jadi dosen dan pegawai, kemudian pengusaha dan sebagainya. Yang si ayah yang meninggal tadi sudah susah dia. Bapak perasaan bagi ibu. Yang si ibu tadi dia kasihan melihat mantan suaminya itu. Dia suruh juga lah anaknya antarkan belanja untuk adik tiri kalian itu. Saya malah balik bertanya ibu-ibu, cinta ju ibu ke mantan suami ibu itu baru ya. Apa yang membuat ibu mau memaafkan dan tetap sayang kepadanya? Jawabannya 2. Inilah yang membuat saya belajar, meskipun kita sering memberikan ceramah. Pertama Ustaz, Allah berikan anak kepada saya melalui dia. Dan walaupun dia mantan suami saya, dan dia tetap anak dari ayah, ayah dari anak-anak saya. Yang kedua Ustaz, saya ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang dan tidak ada dendam sedikit pun dengan semua orang. Karena saya mengharapkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, sebuah panggilan yang dipanggil oleh Allah nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya ingin mendapatkan itu, karena saya yakin saya akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Ini sebuah bukti bagi kita bahwa keterarahan hidup itu membuat kita bahagia. Keterarahan hidup itu akan membuat kita menjadi tenang, sehingga kita bersabar dan mau memaafkan banyak orang. Inilah anasir yang pertama yang membuat kita bahagia, dan itu pula lah yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya dan Nabi ajarkan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita banyak temui ayat-ayat yang menyebutkan bahwa hari akhirat itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kemudian Allah juga bandingkan kehidupan dunia dan akhirat ini dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dari kehidupan dunia. Yang intinya adalah anasir yang pertama untuk meraih kebahagiaan itu adalah dengan terarahnya hidup dengan memegang prinsip firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu pula lah mengapa Allah membuat perumpamaan orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak mempercayai atau ragu terhadap kehidupan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dilemparkan dari langit, kemudian ia disambar oleh burung dan dibawa oleh angin kemana saja. Ini menunjukkan tidak tentunya arah kehidupan, dan orang seperti ini sulit menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalaupun dia dapatkan hanyalah kenikmatan, dan itu pun sesaat, tapi tidak mengantarkan dia menjadi orang yang bahagia. Unsur yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai anasir untuk memperoleh kebahagiaan itu, adanya keharmonisan di dalam kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita pungkiri.
Keharmonisan yang dimaksud di sini diajarkan oleh para ulama adalah adanya hubungan yang terarah dan teratur dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam semesta. Keharmonisan yang empat inilah anasir yang kedua yang mengantarkan seseorang itu untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Satu saja timpang ibu dan bapak, unsur kebahagiaan itu hilang, dan kita harus menyeimbangkan keharmonisan itu sehingga kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Maknanya adalah bahwa kebahagiaan itu tidak bisa kita nikmati sendiri. Kebahagiaan itu harus bersama-sama. Ketika kita telah bahagia bersama, inilah unsur yang kedua Allah berikan yang namanya kebahagiaan itu. Apalagi kalau seseorang bahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Prinsip dari keharmonisan itu adalah bahwa kita tinggal bersama orang-orang yang berbeda watak dengan kita. Kalau kita di rumah kita beranggota 5 orang misalnya, anak kita 3, kemudian kita dan pasangan hidup kita, dan itu artinya kita punya 5 watak di atas rumah tangga itu. Kalau ada pembantu kita ditambah 1 lagi wataknya. Kalau ada orang tua kita juga berbeda wataknya. Dan ketika kita telah mempunyai kehidupan yang terarah, maka keharmonisan itu akan kita raih ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Apalagi cekcok suami istri. Kenapa keharmonisan tidak terjadi antara seorang suami dan istri? Ada di antara mereka itu yang masih belum jelas arah kehidupannya, sehingga dia selalu saja menuntut haknya dan menyebut-nyebut kewajiban yang telah dia lakukan. Coba lihat orang bertengkar bapak ibu. Sering orang yang bertengkar kadang kata istrinya, apalagi yang belum saya buat. Kadang kata suaminya, apalagi yang belum saya berikan. Ketidakterarahan hiduplah yang membuat terjadinya disharmoni dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ketika kita sudah terarah, kita ada tabungan untuk akhirat kita. Terlebih hak kita kepada orang, ada hari akhirat yang kita harapkan untuk bisa kita terima dengan itu. Makanya keharmonisan itu pun unsur kedua setelah keterarahan dalam kehidupan kita. Dan seluruh ajaran agama Islam bapak ibu yang dirahmati Allah adalah untuk menciptakan keharmonisan ini. Seluruh perintah-perintah yang diperintahkan di dalam agama kita adalah untuk mewujudkan keharmonisan ini. Dan seluruh larangan di dalam agama kita untuk menghindarkan terjadinya disharmoni dalam kehidupan kita. Contoh, mengapa agama kita menyuruh kita untuk menyebarkan salam? Hadis Rasulullah yang sangat terkenal, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah orang makan. Wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Kemudian lanjutan hadis ini, dan bangunlah engkau di tengah malam ketika manusia dalam keadaan tidur dan dirikanlah solat. Fatadkhulul jannata bissalam, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Keempat perintah ini adalah untuk menciptakan harmonis di dalam kehidupan kita. Afsus salam maknanya adalah kita masuk ke dalam dunia orang lain dengan memulai mendoakan orang itu. Ketika kita masuk ke dalam dunia orang lain dengan memulai doa, maka kita akan terhindar dari niat-niat jahat terhadap orang itu dalam kita bergaul dengannya. Dan ini adalah kebutuhan spiritual. Ketika kita cobakan ini bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah yang membentuk keharmonisan itu. Dan unsur yang kedua kebahagiaan itu adalah terbentuknya keharmonisan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah orang yang susah makan. Kalau afsus salam kebutuhan spiritual, memberi makan adalah kebutuhan biologis. Ini pun untuk membentuk keharmonisan. Setelah itu wasilul arham, ini adalah kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa kita. Sambungkanlah tali silaturahim. Dan setelah itu kata Nabi, ketiga ini ikat dia dengan bangunlah kamu di tengah malam, kemudian dirikan solat ketika orang tertidur. Fatadkhulul jannata bissalam, maka dengan itulah Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, demikian juga larangan dan larangan dalam agama kita. Kenapa Islam melarang kita untuk ghibah?
Kenapa Islam melarang kita namimah? Kenapa Islam melarang kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang buruk? Kenapa Islam melarang kita menyakiti saudara kita? Kenapa Islam melarang kita membunuh dan berzina? Karena seluruh larangan itu akan memunculkan disharmoni di dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan alam semesta, terutama hubungan kita dengan manusia. Maka kita merenung kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ciptakanlah keharmonisan di dalam kehidupan kita dengan selalu mengingat akhir dari kehidupan ini. Maka Allah akan memberikan namanya kebahagiaan kepada kita, sesuatu yang dicari oleh banyak orang, tapi itu sangat dekat sekali dengan kita. Itu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika seseorang itu belum mempunyai keterarahan dalam hidupannya dengan matang, dia sulit untuk menciptakan keharmonisan. Yang selalu dia kaji adalah, saya telah berbuat apa yang didapatkan, saya telah melakukan ini, mana hak saya. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita yang sudah berkeluarga, yang banyak kewajiban suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami dalam agama? Ibu-ibu bisa jawab tak? Ternyata Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah risalah kecil Bapak Ibu, ditulis oleh Syekh Salim As-Satri. Beliau mengatakan, kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu lebih banyak daripada kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban suami terhadap istri itu sampai 50. Mulai dari memberi mahar, memberi makan, memberi daging, ya, daging-dagingan, minum, pakaian, kendaraan, rumah, seluruhnya kewajiban suami. Dan kewajiban istri itu kepada suami cuma satu. Jadi begitu ibu-ibu melahirkan anak suaminya, imbalannya adalah 50 kewajiban suami kepada istrinya. Tapi kalau ini dibongkarkan nanti berantem di rumah kalau nak jelas tujuan arah hidup kita kan. Ternyata banyak kewajiban suami itu rupanya kan saya yang mengerjakan semua. Apa kewajiban istri kepada suaminya? Patuh terhadap suami. Nah, suami ngambil kesempatan yang patuh ini Bapak Ibu, sehingga disuruhlah istri pergi belanja ke pasar. Padahal pergi belanja ke pasar itu kewajiban suami itu Pak. Memberi makan, memberi pakaian. Disuruhlah istri memasak, disuruhlah istri mencuci pakaian. Kalau dia cuma melihat hak dan kewajiban tanpa ada akhir dari kehidupan ini, susah disharmoni gitu. Oh, ini bukan kewajiban saya, itu kewajiban di sana. Saya sudah lakukan, mana hak saya? Ini cara-cara ciri-ciri orang yang tidak harmonis dalam kehidupan, karena kehidupan yang tidak terarah. Tetapi ketika seseorang merasa dia telah berbuat baik, kemudian dia juga punya hak untuk menyampaikan yang menjadi haknya dan kewajiban orang lain. Tetapi ketika usahanya itu telah sampai, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah lakukan kewajiban saya. Saya hanya mengharapkan balasan dari Engkau ya Allah. Dan saya hanya ingin mendapatkan balasan dari Engkau ya Allah di dunia dan apalagi di akhirat kelak. Karena itulah Ibu dan Bapak, orang yang hidupnya terarah, maka dia akan harmonis dalam kehidupannya. Apalagi dalam kehidupan kita bersama, dalam mengelola masyarakat, dan itu sangat dipentingkan sekali keharmonisan itu. Dan unsur yang ketiga adalah konsistensi dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsistensi kita dalam menjaga keharmonisan. Kata ulama, begitu banyak manusia yang berkumpul, tapi sedikit sekali di antara mereka yang menggunakan akalnya. Dan begitu orang-orang yang menggunakan akal yang jumlahnya yang sedikit itu, sedikit sekali mereka yang beriman. Dan dari jumlah orang yang sudah sedikit beriman itu, sedikit sekali dia yang beramal soleh. Dan dari yang beramal soleh yang sedikit itu, sedikit sekali yang bisa bertahan untuk beramal soleh dalam waktu yang cukup lama. Dan dari yang sedikit yang bisa bersabar bertahan beramal soleh dalam waktu yang cukup lama itu, sedikit sekali di antara mereka yang tetap dia berbuat kebaikan sampai akhir hayatnya. Nah, inilah Ibu dan Bapak,
Di antara unsur-unsur yang bisa kita lakukan untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Meskipun ulama juga memasukkan unsur yang keempat untuk mendapatkan kebahagiaan itu, dan itu adalah unsur fisik, yaitu fasilitas dan sarana kehidupan yang memadai. Makanya kata Nabi, rumah yang besar, halaman yang besar, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi ingat, unsur yang keempat ini adalah unsur penunjang dari yang tiga, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi. Unsur intinya adalah keterarahan hidup, keharmonisan, dan istiqomahnya kita di dalam beramal kebaikan. Kalau Allah berikan unsur yang keempat berupa sarana dan fasilitas kehidupan, itu adalah nikmat Allah kepada kita. Tapi bila Allah belum berikan itu, kebahagiaan itu masih bisa kita dapatkan dengan menguatkan ketiga unsur yang pertama tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.